Di sebuah rumah sakit ada seorang ayah yang sedang gelisah karena menunggu anak yang sedang membaring tak sadarkan diri. Dokter menjadwalkan untuk dilakukan operasi pada pukul 10 pagi. Hingga saat ini, pukul 12 siang, dokter belum juga hadir. Sehingga dengan tahu muka yang kecewa, sang ayah menghampiri suster yang sedang berjaga. Sang ayah berkata bahwa, "Sus, ini gimana sih? Waktu sudah menentukan pukul 12, tapi dokter belum juga hadir." Lalu sang suster menyampaikan kata maaf dan menyampaikan akan konfirmasi dokternya terlebih dahulu. Kemudian, sang suster datang kembali menemui sang ayah dan berkata bahwa, saat ini dokter sedang perjalanan dan sebentar lagi akan segera datang. Lalu sang ayah dengan nada tinggi bilang sama suster bahwa, maaf, lihat ini sekarang sudah pukul 12, sudah 2 jam setengah saya di sini. Bagaimana saya bisa tenang, suster? Lagi-lagi menunjukkan dengan cerita waktu menunjukkan pukul 13, akhirnya sang dokter datang dan dengan muka kecewa sang ayah menghampiri dokter tersebut. Sang ayah langsung memanggil sang dokter dan bilang, "Dok, kelewatan khususnya kenapa tidak dalam operasi anak saya ini? Karena terjadi kalau anak saya tidak dan dokter bangun tanggung jawab." Kemudian sang dokter dengan tenang menjawab bahwa masih mengangkat keluarga, tapi saya bisa tenang karena saya sudah hadir di sini untuk melakukan operasi kepada anak. Lalu sang ayah dengan marah berkata bahwa gimana teman-teman sih nggak pernah ngerasain posisi saya, gimana kalau di posisi saya kalau anaknya tidak dokter mau kamu jadi? Lalu sang dokter bilang bahwa saya tidak bisa memaksakan hidup hati seseorang, tapi saya akan melakukan operasi ini semaksimal mungkin. Kemudian segera sang dokter meninggalkan sang ayah dan beberapa orang operasi. Kemudian dokter keluar dari ruangan operasi dan menemui sang ayah sambil berkata bahwa alhamdulillah operasi sudah berjalan lancar, dokter sekarang bisa tenang menunggu sampai kita dapat sinyal. Lalu kemudian dengan keterangan sang ayah kaget karena seakan tidak diberikan waktu untuk bisa bertanya bagaimana kewajiban dan dana dari kliennya. Lalu sang ayah mengambil surat dan bertanya, "Sus, apa sih yang terjadi dengan dokter kurang ajar ini? Bisa-bisanya kurang ajar itu bekerja di sini. Saya belum dikasih penjelasan loh bagaimana selanjutnya nasib anak saya setelah dilakukan operasi." Lalu dengan wajah sedih, suster berdoa, "Pak, sekali lagi saya karena beberapa kali ketika kalian konfirmasi sebetulnya dokter sedang mempersiapkan pemakaman anaknya karena di rumah sakit kami dokter bedah hanya satu, saya terpaksa menghubungi beliau dan meskipun beliau sedang mempersiapkan pemakaman anaknya, tapi demi menyelamatkan anak bapak dokter segera keluar dari sini untuk melakukan operasi. Saat ini dokter sedang menuju pemakaman anaknya yang akan dilakukan di kesehatan. Bayangkan kalau dari posisi dokter tersebut, yang pertama dalam posisi kedudukan dokter tersebut tetap datang ke rumah sakit untuk menyelamatkan anaknya. Kedua, ketika dimaki oleh sang ayah pasien tersebut, sang dokter tetap berdoa tanpa harus mendengar dan menyampaikan bahwa dia tidak terima semuanya karena di dalam kondisi berbeda. Yang ketiga, setelah selesai operasi, dokter tersebut memilih untuk tidak berdebat panjang lebar dengan sang ayah pasien karena menggerakkan diri bisa pemakaman anaknya. Dari cerita tadi, kita bisa belajar tentang arti empati dari seorang dokter. Bisa saja dokter tersebut memilih untuk tidak mempedulikan keselamatan pasiennya karena dalam kondisi berbeda. Tapi itulah sejatinya empati. Ketika kita bisa merasakan apa yang orang-orang sekitar kita rasakan, ketika kita bisa hadir serta untuk membantu mereka, ketika kita dengan ikhlas bisa mengesampingkan apa kepentingan kita pribadi, tapi berbuat kebaikan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Isuk cili wis blakrak teko kene iki lho kok. Aku teh golek pangumpa jiwa. Hujan ya? Kamu ada payung nggak? Ada sih ada. Cuman kalau kasih ke bos, nanti saya pakai apa? Ya kamu kan bisa payungin saya ke rumah. Nanti kalau rambut saya basah gimana? Kalau saya pusing gimana kehujanan? Terus kalau saya sakit, saya nggak bisa kerja dong. Kamu nggak bisa ketemu saya di kantor. Cari ya. Kenapa di Bentar ya. Ada solusi. Enggak kenapa-napa, kenapa emang? Gimana? Ini aman, 100% jamin. Enggak kenapa-napa, sering lapor. Itulah kekuasaan Allah.
Terus bilang apa? Subha. Telepon kakak. Mana? Inilah rute yang harus ditempuh oleh dua pemuda viral asal Banyuwangi dengan perahu galon menuju ke Mekah. Pertama, ia harus melewati Selat Bali, yang kemudian akan membawanya melewati Selat Madura. Setelah melewati Selat Madura, ia akan melintasi Laut Jawa, yang kemudian berlanjut melintasi Selat Bangka. Di Bangka, perjalanan berhenti sementara untuk restok perbekalan yang mulai menipis. Perjalanan berlanjut melewati Selat Malaka, yang menjadi tantangan tersendiri dengan lalu lintas kapal besar yang padat. Saat memasuki Samudra Hindia, ia harus mendayung perahu galon melalui area seluas benua, menghadapi gelombang tinggi dan tantangan cuaca yang tak terduga. Tantangan terberatnya tiba di Teluk Aden, perairan paling berbahaya di dunia, wilayah yang dikelilingi negara konflik Somalia dan Yaman, di mana bajak laut datang silih berganti. Memasuki Laut Merah, mereka akan berlabuh di Pelabuhan Jeddah. Terakhir, mereka harus melanjutkan dengan perjalanan darat dari Jeddah menuju Mekah. Kak, Japran, melok gerak jalan kah? Bos, minumannya udah datang, mau minum sekarang? Cara pergi ke kafe ini gampang banget, pokoknya ada di lurus 9. Lah iya mancane sendiri ditinggali. Iya ta ya. Lah kae. Kamu itu berisik, kalau makan di sana dong. Kenapa itu dibuka? Ganggu aku kerja aja. Ini pergi. Kamu langsung jalan ke kantor. Perjumatan dan juga yang non-view. Masya Allah, tabarakallah, emang ngeteh di sini paling the best sedunia. Sambil kita minum teh, sambil bisa melihat gimana Alhamdulillah guys, dunia panen, panen, panen. ini. Semoga Allah segera Panen tuan guys. Satu, dua, tiga. Hai bos. Alpukat tak panen. Saya kasih bos 200.000, terus bos harus merutin apa yang saya bilang. Masih kamu main aja sendiri sana. 10 putaran ya. Bos, lihat ini 200.000 loh. 2, 3. Saya nggak tertarik jumlah segitu. Nah, saya kasih 500.000, terus kamu yang nurutin apa yang saya bilang. Benar. Terima kasih bos. Sok. Bos, mau saya ngapain? Kasih saya 700.000. Tarik nafas. Gitu, Tarik. Wah. Bos tuh harus lebih pintar dari karyawan. Kita kan belum gajian. Kamu dapat uang 200.000 dari mana? Saya ambil dari tas bos. Sudah. Dek. Putu. Adik. Sak mudine yo. Tangan sini. Hoi. Bur. Sak meter rambane yo. Hei. Wis mandi yo. Reget mah. Kurang kabeh meter ya. Misalkan dikeringno Mas teh. Kayak keras pengeras lho. Pengenalan barang. Sak mudine yo. Halo. Sini. Berarti wong miber Sudah. gawe aturane kalong berarti ya. Sing gawe sayap ngono. Ya nyebrang, cepet. Sing kok gunung ngono ya Mas Ari. Kurang ngombo iki ambene ra kabeh. Lah ya cara nirune kan gaya kalong. Kan kelawar carane yo. Kalong wis cara wong bahasa Indonesia kelawar. Oh, Ora kontole di langit tuh loh. Iki nek kontole.
Pelangi. Kalau di atas. Tuh aneh. Oh, urung iki. Teku umur iki, Jar. Nanti guys sing udan. Suwe ngene iki. Suwe matine iki. Panas udan. Kono ngaku mendung ning pelosok Klaten ki, Mang. Gerimis tapi panas. Alhamdulillah. Dek, sini ya. Lihat pelangi itu loh. Dengan perubahan kompetitor ini yang luar biasa, kita 200 orang yang ada di sini nggak mungkin diam-diam ya teman-teman. Saingan Anda begitu luar biasa, maka keterampilan Anda juga harus berubah. Kalau tanggung jawab itu, kalau Anda tahu bawahan Anda salah, Anda tidak akan menyalahkan dia, tapi Anda tahu bagaimana cara membuat bawahan Anda menjadi benar. Itu namanya tanggung jawab. Maka tanggung jawab itu bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan. Mungkin lingkungan kantor Anda bisa jadi tidak ideal, tapi kalau Anda punya tanggung jawab, punya peranan terbaik, tidak akan menyalahkan kantor Anda. Ingat teman-teman, kita tidak boleh meludah di sumur yang airnya Anda minum. Kan suka ada sekarang ngomong gini, malas di DME, pokoknya gue mau resign. Kayak 6 tahun kemudian gak resign. Masih ada begitu juga. Masamu ning pantai apa piye doan bi? Gulung-gulung ke lho. Dek. Hei. Cokot tengu engko. Cinta itu 4, 2, 1. 4 mata, 2 hati, 1 cinta. Angka 3-nya kemana? Karena semua akan hancur ketika ada orang ketiga. Bolak-balik kula aturne dasar jenengan budal ngaji ora cetok dah mungkin cukup derek gawe Imam Atok atau khudu majlis 3 buka tunggu sadaqina minah jalisillah 2 3 kira-kira jenengan rutinane iki pinten selapan pindho napa pisan selapan pindho berarti 36 dina. Gak guys, pohon loh pohon wes bene ning kono bene ning kono bismillah bismillah